Politik adalah sangat syar'i, asalkan caranya benar dan niatnya benar. Siapa saja boleh berpolitik. Berpolitik kan siasat, bagaimana sampai kepada tujuan, dan tujuannya harus mulia dan caranya mulia, itu berpolitik. Dalam urusan kenegaraan, ulama pun boleh ikut campur dalam berpolitik, akan tapi tentunya harus disertai niat yang benar karena Allah. Enggak salah, ulama berpolitik tidak ada masalah, tapi ingat, harus benar-benar karena Allah, bukan karena pangkat yang dicari, bukan karena tergiur sama dunia. Jangan dianggap seorang alim tidak tergiur sama dunia. Oh banyak, Nabi juga menyebutkan ada ulama ilmunya digunakan untuk mencari dunia juga ada. Makanya yang perlu dibenahi adalah niat. Siapapun anda, saudagar atau apapun, kalau anda ingin pentas di panggung politik, anda ingin berkiprah dalam berpolitik, pertama dibenahi adalah niat. Niat karena Allah. Kemudian setelah niat karena Allah, ingat, tujuan sebaik apapun, jika cara anda meraih tujuan itu tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Prosesnya yang benar, syar'i dong. Pengennya baik, tapi caranya nggak syar'i, nggak sampai kepada tujuan. Maka kiai berpolitik bukan dilarang, boleh-boleh saja. Akan tapi ingat, niat yang benar. Kemudian, nah, masalah kiai yang ikut di panggung politik. Kemudian ini adalah, ingat, ada satu yang diungkapkan oleh para ulama, zallatul alim tufsidul awalim, atau zallatul alim zallatul alam. Ada seorang alim satu sesat, salah, itu akan merusak alam. Satu alim rusak, sesat, akan merusak orang banyak. Kalau orang bodoh sesat, dia sendiri. Tapi kalau ada orang alim sesat, yang kebawa orang banyak. Baik, maka waspada. Kalau anda sebagai seorang alim, anda diikuti, anda akan bawa dosanya orang banyak. Jangan sampai anda sebagai seorang alim hanya menginginkan sebuah pangkat, anda tidak tahu di balik itu semuanya. Tersembunyi di hati kerinduan kepada pangkat, bukan Allah. Kalau tujuan anda adalah Allah, beres urusan anda dengan Allah. Kalau salah berijtihad akan dimaafkan. Tapi yang tersembunyi di hati, hubbud dunya, cinta dunia, cinta pangkat, yang akan merendahkan siapapun anda. Ini nasihat untuk siapapun, termasuk nasihat untuk saya sendiri. Lihat, kalau karena Allah aman, mungkin salah ijtihad. Tapi kalau bukan karena Allah, nggak akan nyampe kepada Allah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ini, kalau kita menemukan, ini kan nasihat untuk siapapun, mungkin seorang ustadz atau alim yang ingin masuk panggung politik, waspada, dunia itu akan ditinggalkan. Jangan sampai kita nanti ada seorang alim, termasuk yang paling busuk di neraka adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang paling busuk. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, yang sering pakai gayanya seorang ustadz, padahal saya ngikuti gayanya ustadz biar dimasukkan golongan ustadz. Saya belum ustadz. Akan tapi nasihat untuk semuanya, ingat, nanti di neraka yang paling busuk adalah orang alim. Dan yang paling ditakutkan Nabi bukan Dajjal, tapi seorang alim yang tidak bermanfaatkan ilmunya. Ilmunya dari ulama itu yang paling ditakuti baginda Nabi SAW. Nasihat untuk semuanya, bukan anda tidak perlu merasa. Nasihat untuk saya sendiri, takutlah kepada Allah, pikir panjang akhirat. Jangan hanya urusan sesaat, hanya diiming-iming pondok dibangun tapi anda masuk neraka, untuk apa? Jangan hanya diiming-iming urusan dunia, apalagi kedudukan gak lama, 5 tahun lengser misalnya, 4 tahun runtuh, ada yang baru masuk mati. Allah, takutlah kepada Allah. Hei Yahya, saya tidak nyuruh orang lain, ini nasihat biar saya perdengarkan untuk telinga saya sendiri, karena telinga saya yang paling dekat dengan mulut saya. Baik, kemudian ini, dan juga nasihat siapapun yang mau mendengar nasihat ini. Wahai para ustadz ulama yang ada terjun di panggung politik, uhibbukum fillah, sungguh kami mencintai anda. Ingat, kalau ternyata anda sudah masuk wilayah yang salah, masih ada kesempatan tobat. Jangan lanjutkan sebelum semakin banyak orang mengikuti anda. Takutlah kepada Allah. Ada akhirat, ada hari kiamat yang selalu anda serukan setiap saat. Ada neraka, ada jahanam yang selalu anda sebut-sebut di mimbar anda. Anda jangan mendekat ke sana, ayo kembali. Ini nasihat kepada ustadz yang terjun dalam dunia politik tapi tidak waspada, tidak hati-hati.
akan tapi membela hawa nafsunya, membela ambisinya, membela keinginan untuk mendapatkan pangkat dan dunia, masuk wilayah yang sangat busuk. Dihancam oleh Nabi hubbud dunya, cinta kepada dunia dan cinta kepada pangkat. Bahkan dikatakan oleh Nabi sangat bahaya, ma'adi bali ja'i'ani, tidaklah dua serigala yang lapar, ursila fi ghanamin, dilepas di kalangan domba-domba, bi afsada, tidak akan lebih mengerikan daripada seorang laki-laki yang rindu kepada pangkat dan dunia. Kalau serigala dilepas di kalangan domba-domba, maka ketahuilah domba akan hancur berantakan. Apalagi serigala itu lapar. Lapar dua. Serigala itu lapar kalau satu, itu kalau makan kambing nyantai. Tapi sifat rakusnya kalau lihat temennya itu makan, padahal di mulutnya ada, dia nggak mau, nggak terima. Terus. Dan seorang yang cinta kepada pangkat dan harta akan lebih kejam daripada serigala tersebut. Lihat, akan melakukan apa saja sehingga akan terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Anda atas nama seorang ustaz, uhibbukum fillah, sungguh kami mencintai Anda karena Allah. Jika langkah Anda salah, cepatlah kembali kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, bagi Anda semua yang menyaksikan, mungkin ada ustaz yang kepleset. Ketahuilah, saya tidak bicara tentang kepleset urusan agama, urusan pilihan di akhirat. Tapi saya melihat, saya mengajak berdiskusi tentang orang kepleset di dunia. Kalau Anda melihat orang kepleset, kalau itu umat la ilaha illallah, kepleset kakinya, Anda harus merasa kasihan. Allah kan begitu. Akan tapi kita sering tidak punya kasih sayang. Kalau ada orang kepleset, tepuk tangan, bahkan jadi bahan olokan dan ejekan. Kalau ada seorang alim kepleset, mestinya tangis kita lebih besar daripada seorang awam yang kepleset. Tapi kadang kita dikuasai kebencian, caci maki. Kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mengolok. Kalau ada seorang ustadz, seorang alim yang kepleset dalam langkah-langkah politiknya misalnya, Anda doakan setiap saat. Yang pertama, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ini tanda iman Anda. Yang kedua, Anda istighfar untuk dia karena itu kesalahan. Anda istighfar kepadanya, mohon Allah, ya Allah ampuni dia ya Allah. Yang ketiga, ketahuilah Anda jangan ikuti bersama kesalahannya. Misalnya masalah pilihan-pilihan politik, Anda tidak boleh mengikuti. Tapi ingat, yang keempat, Anda jangan mencaci dan mengoloknya. Anda jangan mencaci dan mengoloknya. Ini bukan panggung olok-olokan. Di dunia ada hitungannya di hadapan Allah dan dicaci maki dan olok-olokan. Ini nasihat yang kedua untuk kita. Kemudian lanjutnya nasihat selanjutnya untuk kita. Jangan biasa kita fanatik kepada manusia, fanatik kepada hak yang dibawa oleh manusia, fanatiklah kepada kebenaran yang dibawa oleh manusia. Kalau orang fanatik kepada manusia repot, biarpun salah tetap saja diikuti. Bukan begitu cara Nabi mengajarkannya. Asalnya khudil, sampai dikatakan khudil hikmata wala min afahil majanin, ambillah hikmah, kebenaran biarpun itu omongan orang gila, selagi benar ikuti, itu adalah orang tidak fanatik. Wa tinggalkan kebatilan walau min afahil akarim akromin, tinggalkan kebatilan, termasuk dalam ini kalau bicara politik, biarpun keluar dari mulut atau itu langkah yang diambil oleh orang akromin, orang mulia yang selama ini Anda sanjung, Anda muliakan, Anda jangan ikuti dalam hal ini. Kenapa? Anda punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita itu sering dikuasai dengan fanatik buta. Kalau sudah yang ngomong itu harus seolah-olah ngalah-ngalahkan Nabi. Tidak. Justru tanda cinta kita itu jangan diikuti. Setelah kita tidak mengikuti dia, berarti dia akan sadar kembali kepada Allah. Sudah salah diikuti, Masya Allah, dia semakin besar dengan kesalahannya, semakin sombong dengan kesalahannya, dia masuk neraka. Tatonya apa? Semuanya dari kita keseret ke neraka jahanam. Jauhi kefanatikan yang buta. Selagi itu kebatilan, khususnya langkah-langkah politik, Anda tidak perlu mengikuti dia. Kemudian setelah itu, hentikan caci maki, hentikan olok-olokan. Kita sudah biasa dengan olok-olokan, mencaci maki ulama ini, ustadz ini, Masya Allah. Kita biasa caci maki, dan caci maki bukan pendidikan dari Nabi. Al-muslim al-mu'min laisa bisab wala bil la'an wala bit ta'an. Orang muslim yang hakiki itu nggak biasa mencaci maki dan mengolok. Akan tapi ketahuilah, memberi kasih sayang, mendoakan dengan doa yang baik. Inilah yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan masalah politik yang ada di negeri ini. Ingat, apa yang harus Anda lakukan? Mendoakan, istighfar untuk dia, jangan ikuti. Kemudian Anda jangan fanatik. Kalau memang biarpun itu adalah ayahandamu sendiri, tapi kalau langkah politiknya salah, Anda tidak perlu mengikutinya. Nah, justru di saat Anda tidak mengikuti, Anda cinta, sehingga ayahanda akan segera kembali, maka Anda selamat dan dia selamat.